Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini sesuai dengan judul kita akan membahas tentang konten campur-campur itu supaya bisa berkembang itu bagaimana. Tips and triknya bagaimana. So, jangan skip video ini karena kita bakal mulai tutorialnya. Let's go. Kotaro Creative. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah tentukan tema besar everybody. Jadi campur-campur itu dalam artian jangan terlalu campur-campur, tapi bagaimana caranya meskipun campur-campur kontennya, ada ikatan di atas, ini namanya adalah tema besar. Jadi harus ada tema besarnya biar terkontrol, biar channel Anda itu meskipun campur-campur tidak lari kemana-mana. Jadi jelas, goalnya jelas, dan bisa membuat penonton balik lagi ke channel Anda. Dan dipastikan mereka tidak akan ragu untuk mensubscribe channel Anda karena channel Anda jelas. Dan yang jelas yang namanya penonton tidak akan mensubscribe channel yang tidak jelas. Jadi, untuk everybody, tentukan tema besar Anda meskipun channel Anda campur-campur. Nah, bagaimanakah caranya untuk membuat tema besar itu? Kita akan berikan contohnya untuk everybody. Jadi misalnya ini adalah contohnya desa. Jadi meskipun campur-campur tapi ada tema besar yang namanya desa. Desa, pedesaan atau apapun itu everybody ya. Nah, sekarang kita akan bedah satu persatu. Meskipun di sini isinya campur-campur everybody ya. Tapi pastikan di dalam channel Anda itu tetap ada tema besarnya. Misalnya di channel Anda ada tentang alam desa. Nah, di situ ada video-video Anda yang isinya adalah tentang alam pedesaan, keindahan alam pedesaan dan lain sebagainya. Kemudian video selanjutnya mungkin Anda bercerita tentang kehidupan masyarakat desa. Mungkin Anda ngevlog tentang kehidupan yang terjadi di desa Anda itu seperti apa. Nah, tetap tema besarnya adalah desa everybody. Kemudian yang berikutnya adalah pekerjaan orang desa. Mungkin besoknya lagi Anda upload tentang apa-apa saja pekerjaan yang ada di desa. Jadi orang-orang desa itu kerjanya apa saja, mungkin mereview, mungkin Anda ngobrol sama orang-orang desa, kira-kira kerjaannya itu seperti apa, mungkin bertani, berkebun, atau mungkin beternak, dan lain sebagainya. Dan tetap tema besarnya adalah desa everybody. Kemudian Anda membahas video selanjutnya adalah tentang budaya desa. Jadi kebudayaan-kebudayaan khas yang ada di desa Anda itu seperti apa. Dan tetap saja everybody, jangan lupa tema besarnya adalah desa meskipun campur-campur. Kemudian Anda upload lagi video berikutnya tentang pertanian, peternakan, perkebunan atau apapun itu. Dan yang jelas jangan lupa tema besarnya adalah seputar pedesaan everybody. Nah, setelah ketemu tema besarnya apa everybody ya. Kemudian yang nomor 2 adalah tentukan niche penonton. Jadi siapakah penonton Anda harus menentukan atau Anda bisa menemukan ketika sudah berjalan channelnya. Nah, niche penonton ini Anda bisa tentukan yang pertama adalah gender. Kira-kira laki-laki dan perempuannya berapa persen. Laki-laki misalnya 70%, kemudian wanita 30%. Jadi Anda bisa menentukan di sini. Itu bisa dilihat dari konten Anda. Apakah konten Anda itu disukai laki-laki atau disukai oleh wanita? Nah, itu tergantung. Biasanya kalau misalnya Anda adalah laki-laki dan Anda membahas tentang pedesaan, biasanya yang nonton juga laki-laki. Kalau misalnya Anda seorang wanita, biasanya kebanyakan wanita. Kira-kira seperti itu everybody ya. Kemudian yang berikutnya adalah umur. Jadi sesuai umur Anda akan lebih mudah. Jadi ini tips everybody ya. Jadi umur Anda berapa, biasanya penonton Anda itu adalah orang-orang yang umurnya sama dengan Anda. Karena penonton ketika nonton video yang di dalam videonya itu orang-orang yang seumuran dengan dia, itu pasti ada ikatan emosional everybody ya. Dan tentukan kalau misalnya penonton Anda umur anak muda misalnya, dan secara otomatis berarti bahasanya juga sesuai dengan umurnya. Kalau misalnya kontennya untuk anak muda, jadi pakailah bahasa yang dipakai oleh anak muda. Kalau misalnya penonton Anda adalah orang-orang dewasa, jadi sesuaikan. Mungkin lebih sopan santun, mungkin Anda lebih memanggil penonton Anda dengan panggilan Anda atau bukan kamu everybody. Seperti yang kita lakukan, kenapa kita memanggil everybody yang lagi nonton ini dengan panggilan Anda. Karena kita tahu penonton kita yang paling banyak adalah orang-orang dewasa, umur 25 tahun sampai 35 tahun. Jadi tidak mungkin saya memanggil Anda semua dengan panggilan kamu-kamu semua. Itu rasanya tidak sopan dan kemungkinan besar penonton-penonton Kotaro Kreatif tidak akan nyaman ketika saya memanggil Anda, kamu, kalian semua, dan lain sebagainya.
Kemudian, tentukan niche penonton dengan sesuai profesi. Tapi profesi ini menjadi tambahan ya, tidak harus kalau profesi. Misalnya Anda punya penonton khusus, misalnya Anda membahas tentang lebih condong konten campur-campur Anda itu ada di pertanian, sudah kelihatan bahwasanya penonton Anda adalah orang yang mempunyai profesi sebagai petani. Dan pakailah bahasa-bahasa dan bahasan yang relevan dengan petani. Jadi sesuaikan dengan profesi dari penonton. Tapi tidak harus mengikuti profesinya apa, dan ini sekedar sebagai tambahan supaya video Anda itu lebih tajam lagi. Kemudian yang berikutnya adalah strata ekonomi. Low, middle, up. Nah, biasanya ada middle low dan juga ada middle up, menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jadi sesuaikan dengan jenis konten Anda. Jadi kalau misalnya Anda membahas tentang pedesaan, tentu saja penonton Anda adalah middle low atau menengah ke bawah everybody. Dan secara tidak langsung Anda harus menggunakan bahasa yang relevan dengan middle low. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi dan dipastikan menyesuaikan. Dan kalau misalnya penonton Anda adalah middle up atau menengah ke atas, secara otomatis Anda harus memakai bahasa yang middle up, yang ilmiah, dan topik-topik yang dibahas tentunya juga harus betul-betul sesuai dengan middle up. Jadi harus yang daging-daging, biasanya kayak gitu untuk penonton middle up everybody. Kemudian di sini tentukan niche penonton dengan latar belakang pendidikan. Jadi bukan berarti kita membeda-bedakan atau merendahkan yang pendidikan rendah, bukan. Tapi kita harus tahu kira-kira penonton kita itu latar belakangnya atau latar pendidikannya itu apa. Dia lulusan SMA, dia lulusan kuliah atau sarjana, atau mungkin lulusan SD, SMP, atau tidak sekolah sama sekali. Nah, ini harus menyesuaikan everybody. Jadi kalau misalnya penonton Anda misalnya orang-orang yang tidak sekolah, orang-orang yang misalnya tidak pernah belajar baca tulis dan jelas dia tidak bisa membaca, secara otomatis jangan dikasih tulisan di dalam video. Secara otomatis mereka akan tidak ngerti dan mereka tidak nyaman dengan video Anda. So, Anda harus menyesuaikan, lihat konten Anda, kira-kira penonton Anda berlatar belakang pendidikan apa, biar bisa beradaptasi everybody. Jadi kalau misalnya penonton Anda adalah sarjana, secara otomatis bahasa-bahasa yang Anda sampaikan tentunya harus betul-betul ilmiah atau intelek. Sesuaikan, adaptasikan. Kalau misalnya penonton Anda itu adalah latar belakang pendidikannya adalah pendidikan rendah, jadi harus diadaptasikan, harus dengan bahasa-bahasa atau topik-topik yang disampaikan yang ringan-ringan saja dan yang mudah dimengerti. Kira-kira seperti itu everybody. Dan itu juga tujuannya untuk membuat penonton nyaman. Jadi bukan berarti kita membeda-bedakan atau merendahkan penonton kita, tidak, tapi kita mempelajari penonton kita itu seperti apa. Kalau kita sudah ketemu penonton kita seperti apa, latar belakang pendidikannya itu kira-kira apa, kita akan tahu selera mereka seperti apa everybody. Dan yang berikutnya adalah suku dan bahasa. Jadi bukan berarti kita rasis everybody ya. Sekali lagi, bukan berarti kita rasis, tapi ini tujuannya adalah untuk kita bisa tahu kira-kira konten ini khusus untuk penonton yang mana. Dan ini adalah tambahan everybody ya, bukan berarti kita harus pakai ini, tapi ini khusus untuk konten-konten. Misalnya contoh, banyak konten-konten yang berbahasa Jawa dan secara otomatis penontonnya mayoritas adalah suku Jawa. Dan kalau misalnya Anda sudah tahu penonton Anda adalah suku Jawa misalnya, dari situ Anda harus tahu adab atau adat istiadat, mana yang boleh dikatakan dan mana yang tidak boleh dikatakan di suku tertentu, sehingga tidak menjadi sesuatu hal yang janggal dan membuat penonton Anda tidak nyaman. Mungkin dengan bahasa lokal akan lebih tajam, akan lebih dekat secara emosional dengan penonton Anda ketika target penonton Anda adalah suku tertentu everybody. Dan untuk konten campur-campur yang nomor 3 adalah buatlah nama channel yang mengandung kata kunci. Karena pekerjaan untuk membangun channel campur-campur itu sangat berat dibandingkan dengan channel yang fokus satu tema. So, solusinya biar untuk mempermudah pekerjaan Anda dalam membangun channel Anda, yang notabene channel Anda adalah channel campur-campur, solusinya adalah buatlah nama channel yang mengandung kata kunci everybody. Nah, ini sebagai contoh, misalnya konten Anda seputar hewan, di situ ada mancing, di situ ada yang namanya peternakan,
misalnya ada juga burung, ada apa dan lain sebagainya, dan mungkin tema besarnya adalah hewan, Anda bisa memakai nama channel dengan belakangnya adalah tema besarnya, yaitu hewan misalnya, hobi hewan misalnya. Nah, ini untuk mempermudah channel Anda direkomendasikan dan mempermudah penonton menemukan channel Anda. Kemudian contoh Anda adalah seorang daily vlogger, Anda suka ngevlog, konten-konten keseharian di pedesaan. Nah, ketika nama Anda adalah Agus, misalnya Agus Vlogger. Nah, vlogger ini adalah kata kunci atau Agus Vlog ya, vlogger atau vlog. Nah, Agus Vlog Desa. Nah, di sini desa ini sebagai tema besarnya dan vlog ini adalah jenis kontennya. Dari sini secara otomatis ketika nama Anda mengandung kata kunci ini mempermudah penonton menemukan channel Anda dan juga mempermudah algoritma untuk merekomendasikan video Anda. Dan ini ada contoh yang lainnya lagi, ada Wati Wanita Kampung misalnya. Kemudian untuk orang-orang perkotaan dan Anda fokus konten-konten di kota Anda, membahas tentang semua hal, campur-campur dengan tema besarnya adalah kota Anda. Mungkin kota Anda adalah kota metropolitan, Jakarta, Surabaya, atau yang lainnya. Anda bisa pakai Joni Metropolitan atau Joni Jakarta, atau Joni Surabaya, Joni Jogja, atau terserah Anda everybody ya. Dengan tujuannya adalah untuk mempermudah penonton menemukan channel Anda dan mempermudah algoritma merekomendasikan channel Anda everybody. Kemudian misalnya Wawan Anak Desa, nah ini mengandung kata kunci anak desa dan desa ini adalah tema besar Anda everybody. Nah yang nomor 4 adalah bangun otoritas tema besar everybody ya. Jadi kalau misalnya tema besarnya udah ketemu desa, misalnya contoh ya, desa, kota atau apapun itu everybody ya. Nah, di sini bangunlah otoritas tema besar Anda. Jadi kalau sudah ketemu tema besarnya, jangan cuman gitu-gitu aja, jangan cuman ngalir aja. Anda, tugas berikutnya adalah bagaimana caranya Anda membangun otoritas tema besar. Oke, kita jelasin ya. Oke, cara mempraktekkan bagaimana caranya membangun otoritas tema besar. Yang pertama adalah setiap judul harus ada yang namanya kata kunci tema besar Anda. Ini sebagai contoh everybody ya. Sebagai contoh misalnya tema besar Anda adalah desa, Anda mungkin pada hari ini upload video tentang kehidupan desa misalnya, kehidupan desa yang indah. Nah, ini judul pertama di video pertama misalnya seperti itu everybody ya. Kemudian video selanjutnya karena campur-campur Anda membahas tentang beternak sapi di desa misalnya. Selalu ada kata kunci tema besar yang selalu diselipkan di setiap judul meskipun campur-campur everybody. Jalan-jalan misalnya. Jalan-jalan di desa suasananya adem misalnya seperti itu everybody. Jadi bagaimana caranya setiap judul meskipun campur-campur, setiap judul harus mengandung kata kunci tema besar Anda everybody ya. Dan setelah setiap judul ada kata kunci tema besar, untuk yang campur-campur sekali lagi everybody ya, yang berikutnya adalah jangan keluar dari tema besar. Jadi sekali lagi jangan keluar dari tema besar, karena dengan keluar dari tema besar itu sama juga Anda mengurangi otoritas tema Anda everybody ya. Jadi otoritas itu adalah penilaian dari algoritma YouTube untuk sebagai bahan rekomendasi ke penonton Anda. Jadi semakin otoritas Anda itu terbangun, secara otomatis channel Anda akan semakin direkomendasikan ke penonton-penonton Anda everybody. Dan yang berikutnya, yang kelima everybody ya, jangan lupa untuk lebih sering upload. Karena pekerjaan untuk channel campur-campur lebih susah daripada channel yang fokus satu tema. Jadi saran saya adalah bagaimana caranya Anda lebih sering daripada channel yang fokus satu tema. Semakin Anda sering, maka channel campur-campur ini akan semakin mudah direkomendasikan oleh YouTube everybody ya. Jadi lebih sering misalnya upload minimal 1 kali sehari everybody ya. 1 kali sehari dan maksimal 15 kali sehari. Kenapa 15 kali sehari everybody ya? Karena lebih dari 15 kali itu dikhawatirkan video Anda akan masuk spam karena kedetek tindakan tidak wajar dan dipastikan uploadnya harus ada jeda. Jadi bagaimana caranya misalnya Anda upload dalam sehari lebih dari 1 video, bagaimana caranya kasih jeda 1 jam. Misalnya Anda upload jam 6,
bagaimana caranya Anda upload lagi jam 7. Dan yang berikutnya adalah kolaborasi dengan YouTuber dengan tema yang sama dengan tema besar Anda. Karena dipastikan penonton mereka juga adalah calon penonton Anda, everybody. Berkolaborasilah dan bikin konten bareng dengan mereka. Bagaimana caranya Anda bikin konten dengan mereka dan mereka ada di video Anda dan Anda juga ada di video mereka, everybody. Jadi istilahnya adalah cross marketing, everybody ya. Jadi tuker-tukeran penonton, barter penonton. Bagaimana caranya penonton Anda juga menonton channel mereka dan penonton mereka juga nonton channel Anda, everybody. Jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Wawan Kotter signing out. Bye.